Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Umat saat ini sedang bingung. Bingung kenapa? Ada satu tokoh yang mengatakan tokoh A itu adalah yang bahwasannya Allah itu di langit karena ada dalilnya. Dan di golongan lain mengatakan tokoh tersebut menyampaikan bahwa Allah itu adalah di bumi karena lebih dekat daripada urat leher. Umat seringkali kebingungan karena masing-masing yang mengatakan itu adalah para tokoh besar. Sehingga kita harus mengikut kemana? Apakah yang menganggap, yang menyampaikan Allah itu di langit? Dan apakah kita harus mengikuti bahwa Allah itu di bumi? Inilah yang jadi persoalan kita sebagai orang biasa. Seakan-akan ini adalah kontradiktif. Allah di langit dan Allah di bumi. Lalu apakah Allah itu ada dua? Sedangkan di ayat lain Allah menyebut dirinya aku dan Allah juga menyebut dirinya dengan sebutan kami. Kalau Allah menyampaikan, kalau ada orang yang menyampaikan bahwa Allah itu ada di langit, karena memang ada dalilnya, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan yang menyampaikan Allah di bumi lebih dekat daripada urat leher juga memang ada dalilnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Secara ilmiah kalau kita ingin mencari setrum listrik, ketika mencari sumbernya sudah pasti tidak tahu sumbernya ada di mana. Jauh. Tapi ketika tahu alamatnya, yaitu ketika menemukan colokan yang ada di sekitar kita, maka disitulah
kita mencolokkan setrum listrik dan akan menghidupkan kipas angin. Asalkan colokan itu memang ada sambungan dengan sumbernya listrik. Itulah yang disebut jauh tapi dekat. Allah laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak bernama dan tidak berwujud. Allah yang di langit tidak bernama, tidak berwujud. Laisa kamitslihi syai'un. An definisi, an deskripsi, unlimited. Tapi walaupun Allah jauh, tapi ketika ketemu dengan channel dan alamat yang ada di bumi, maka yang tadinya jauh akan menjadi dekat, lebih dekat ketimbang urat leher. Lalu siapakah yang menjadi channel atau alamat Allah yang laisa kamitslihi syai'un yang di bumi itu? Dialah seorang utusannya. Dialah seorang rasulnya. Rasul itulah yang menjadi wakil Allah. Rasul itulah yang menjadi sifat wujudnya Allah yang di bumi. Maka kita untuk menghubungi Allah yang di arsy, Allah yang dimaliki, Allah yang dimaliki yaumiddin, mesti lewat channelnya. Kalau channelnya itu, kalau rasulnya itu, kalau wasilahnya itu dibawa manusia, di zaman dulu sang pembawa wasilah itu adalah Nabi Muhammad. Untuk menghubungi Allah mesti lewat Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah sang pembawa channel wasilah, sang pembawa atau penghubung antara dimensi dunia dengan dimensi akhirat. Tapi saat ini, zaman ini bukan zaman kenabian. Lalu siapa yang membawa channel Allah itu? Dialah seorang yang diwarisi Nabi, yang disebut dengan nama al-ulama warasatul anbiya, atau disebut dengan nama waliyam mursyidah. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Salam dari Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.